Assalamualaikum, selamat sore. Ini hadir sore ini luar biasa. Saya berkesempatan untuk menyajikan sebuah obrolan mungkin ya lebih singkatnya karena obrolan itu menurut kita lebih ringan kerasanya dibanding dengan nama ataupun istilah-istilah lain. Karena hari ini pun juga kita kedatangan, kalau menurut saya ini tamu yang sangat istimewa, yang insya Allah ini inspiratif, nanti akan membawa banyak sekali inspirasi-inspirasi untuk semua yang menyaksikan obrolan kita pada sore ini. Ada Pak Muhammad Riman Nuh, ya, baik. Atau saya singkat Pak Riman ya. Iya, boleh Kang. Assalamualaikum Pak Riman. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa. Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat Kang. Sehat juga selalu ya Kang. Alhamdulillah, amin. Kegiatan mungkin padat nih Pak? Ya kalau biasanya kalau hari weekend gini anak-anak sih pengen ngajak jalan-jalan gitu kan ya. Gitu. Ya sambil keliling-keliling juga aja kita silaturahmi kan. Betul. Sambil kalau saya sambil nyari-nyari juga apa yang bisa saya perbuat lagi lah. Gitu ya. Nyari kalau saya kebetulan memang suka usaha. Apa peluang usaha lagi yang bisa saya ambil gitu di daerah gitu itu. Ya. Jadi hari ini sebenarnya lagi jalan-jalan. Kita culik untuk ajak ngobrol dulu sih. Gitu ya Pak. Oke, bagi yang belum tahu sebetulnya Pak Riman ini adalah sosok yang macam-macam sih sebetulnya. Pak Riman ini juga sebagai pegawai, Pak Riman juga tetapi pengusaha. Saya jadi bingung ini. Porsinya yang paling banyak yang mana ini Pak Riman? Sebenarnya saat ini saya dari tahun 95 itu menjadi karyawan. Kebetulan dulu di konsultan, saya salah satu tim yang mengonlinekan Bank BRI se-Indonesia dulu. Saya megang Sumatera dan Jawa. Terus akhirnya saya pindah ke Bandung. Sekarang saya karyawan dari salah satu pabrik yang terbesar juga di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah. Sampai sekarang, berarti sekarang saya sudah 23 tahun bekerja di pabrik itu. Alhamdulillah banyak memberi rezeki ke saya dan keluarga ya. Kang ya. Luar biasa, betul. Tapi tapinya apa nih? Nah, tapi kan namanya manusia nih ya, kita harus berusaha, harus ikhtiar kan. Iya, sepakat. Harus ikhtiar. Kan ada yang bilang ke saya, salah satu ustadz saya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa membantu orang lain juga. Itu. Gitu. Makanya saya awal 2000 itu saya mulai juga dari hal yang kecil Kang. Membangun usaha. Membangun usaha bersama istri saya. Usaha apa itu Pak? Saya pertama jualan bala-bala kan. Door to door, bala-bala di komplek. Door to door saya. Terus gagal, saya jualan nasi kuning. Nasi kuning nasi kuning juga sama istri. Gagal, kita buat bakso. Saya kebetulan akhirnya nyewa ruko di salah satu namanya Rencong di Bale Endah Bandung ya. Nah gitu. Nah alhamdulillah memang dari hasil itu sih lumayan kan, lumayan. Tapi saya lebih tertarik lagi berpikir, kenapa sih ya yang selalu buka investasi untuk produk seperti pabrik gitu, bukan orang-orang asli gitu ya. Saya tertarik sekali di situ. Akhirnya saya, padahal saya lulusan IT Kang. Sekolahnya IT. Software hardware jago lah ya. Software hardware. Lumayan. Akhirnya saya coba buat waktu itu namanya minuman teh kan. Dulu kan tahun 2000 itu terkenal ada namanya Bintang Sobo ya di Bandung betul. Jawa Barat lah terkenal itu ya. Punya saya jadi pesaing Bintang Sobo waktu itu. Saya mencoba buat itu waktu itu tahun 2009 sampai 2010. Saya uji cobanya itu selama 6 bulan kan. 6 bulan dari mesin manual tuh. Dari mesin yang otomatis ya? Iya, yang otomatis. Untuk mengetahui sebenarnya teh itu kan dalam satu hari juga kan basi sebenarnya. Iya sih, betul. Kalau nggak diminum ya. Nah, kita uji coba selama 6 bulan Kang waktu itu. Nah, saya menargetkan produk saya hanya bisa expire hanya 3 bulan. Selebih itu tidak. Karena kekhawatiran saya kalau sampai 1 tahun itu kan tidak baik ya buat kesehatan ya. Betul.
Nah, alhamdulillah itu produk berjalan kan, produk jalan. Tapi saya sambil masih kerja juga, Kang. Nah, memang ada mental ininya juga masih ada nih ya. Mental pekerja ya. Pekerjanya ya, memang mental pekerjanya masih ada. Kan kita juga melihat perkembangan usaha kita seperti apa gitu. Iya. Alhamdulillahnya sih, selama 3 tahun itu produk saya di Kabupaten Bandung bisa diterima dulu. Saya punya database untuk sekolah itu di Kabupaten Bandung itu ada 2000 sekolah. Wow. Saya supply ke sekolah aja dengan 150 sekolah juga udah cukup, Kang. Oke. Karena satu sekolah itu bisa menghabiskan 30 dus sampai 50 dus. Itu kemasannya dalam bentuk kotak ya? Dalam cup, Botol? terus pakai dus ya. Iya. Terus kemasan cup kayak aqua gitu. Oh, oke. Seperti teh-teh yang Iya, sedang seperti beredar ya? teh seperti Oke. itu. Iya, iya, iya. Cuma memang salahnya waktu itu saya udah dinasehatin sih sama ustadz saya, hati-hati, Kang. Karena saya memang tidak punya modal, Kang. Oke. Modal awal. Iya. Akhirnya saya menggadaikan 2 rumah waktu itu senilai 700 juta. Oh iya. Tahun 2010 itu. Rumah yang hanya dua-duanya itu digadaikan karena untuk jadi modal gitu untuk kan. jadi modal. Oke, terus gimana, Pak? Ustadz saya menasihati saya, hati-hati, Kang, katanya. Riba itu yang diperangin oleh Allah, karena agama saya Islam. Iya. Itu yang salah satu yang diperangin sama Allah itu adalah riba. Oke. Saya bilang ke Ustadz saya, Ustadz, hampura, saya bilang, tanah sama rumah makin lama makin mahal, saya bilang. Betul, Ya, betul. Itu kan nalar manusia, betul. Iya. Nah, ketika udah 3 tahun berjalan, namanya ambisi manusia, ingin mengembangkan usahanya ke luar kota. Nah, mulai di luar kota tuh Garut, Tasik, Ciamis, Banjar, Oke. pembayaran macet semua. Oh, padahal kalau awalnya kan seneng ya. Ya, awalnya senang. Karena produk makin melimpah, makin tersebar luas. Iya, betul. Ternyata itu awal petaka ya. Awal petaka itu. Oke. Nah, saya merekrut karyawan-karyawan saya itu kebetulan masyarakat yang ada di belakang tempat saya kerja, pabrik itu. Iya. Anak-anak muda yang nganggur itu, Kang. Oke, artinya pemberdayaan berhasil ya, Pak saat Ya, itu. betul. Saya ajak mereka senang kan, lulus sekolah, dia nggak sanggup untuk melanjutkan sekolah karena mungkin biayanya mahal gitu. Iya. Saya ajak, ayo ikut kita. Tapi kita harus mulai dari awal nih, saya bilang, berjuangnya sama-sama nih. Iya. Nah, mereka mau, alhamdulillah, mereka ketika itu kabupaten berhasil. Nah, mereka senang lah. Pokoknya saya sih bilang saya menganggap karyawan itu adalah aset ya. Aset. Betul, tanpa mereka juga saya bukan apa-apa. Betul, jadi saya anggap jadi saudara. Kalau saya senang, kalian juga harus ikut senang. Wah, luar biasa. Betul kan? Betul ya. Ini kalau saya waktu itu ada ya, saya senang punya bos seperti Pak Risman ini. Tapi Pak Risman berarti artinya endingnya bahwa usaha minuman teh tadi itu habis lah gitu ya, Pak? Habis. Oke, artinya Bapak di situ Pak Riban percaya bahwa gara-gara tadi ya, Pak ya, Iya. melanggar yang seharusnya tidak boleh dilaksanakan, yaitu soal riba tadi ya, Pak ya. Betul. Dan itu mungkin yang sampai sekarang terus dijadikan pedoman ya, Pak. Ya, jadikan pedoman. Alhamdulillah saya sampai sekarang ini di blacklist sama bank itu. Jadi alhamdulillah di blacklist itu. Alhamdulillah di blacklist sama bank itu. Jadi saya tidak bisa minjam gitu. Gak ada celah minjem ya, Nggak Pak ada ya? celah minjam gitu. Artinya gak ada celah riba lagi. Iya, nggak ada celah Oke. riba. Umumnya kan orang kalau di blacklist itu sedih ya, Pak ya? Kalau Bapak malah seneng ya? Senang, makanya kalau saya keluar pabrik tuh ada yang nawarin KTA. Pak, ini KTA udah teh Abima terus di blacklist. Bapak ya foto aja KTP-nya saya. Oke. Dicek sama dia.
besoknya dia sampai nyamperin lagi ke saya, benar Pak Bapak di blacklist? Ya alhamdulillah saya bilang. Alhamdulillah. Ternyata. Jadi saya kalau punya hutang itu benar Pak. Kata ini mah ya agama kita kalau tidur pasti mikirin utang ya. Ya, betul. Pas bangun mikirin bayarnya ya. Nah gitu, jadi sekarang ya alhamdulillah menurut saya udah lebih tenang ya. lebih tenang hidup kita gitu. Nah tapi gini loh Pak, Pariman itu kan sebetulnya udah bekerja. Iya. Dan posisi juga lumayan dong ya Pak ya saat itu kan, bahkan pernah jadi konsultan kan ya. Iya. Ya sampai bisa mensukseskan salah satu BUMN kan. Iya. Tadi yang disebutkan di awal gitu. Kenapa masih mau kemudian membuka usaha yang memang tidak direncanakan untuk rugi, tapi akhirnya malah terjungkal lah tadi 2 aset juga jadi Betul. hilang. Kenapa Pak? Alasannya sebetulnya apa ini? Sebenarnya gitu Pak, benar. Pertama itu otomatis ya, saya kan selama ini kalau orang tua dulu itu kamu cepet lulus kuliah ya, terus cari kerja, cari kerja gitu. Akhirnya ya saya cari kerja lah ya, cari kerja pas pertengahan jalan, kita harus cobalah jadi pengusaha gitu ya. Betul, kita harus ubah mindset kita lah gitu. Saya juga ingin menerapkan lah, biarin bapaknya yang mulai dari awal susah gitu, mudah-mudahan anaknya bisa meneruskan. Tapi alhamdulillah dari kehancuran itu kan ada hikmahnya Kang. Apa tuh Pak? Saya sisa uang cuma 100 juta waktu itu. Akhirnya saya ngontrak rumah. Terus sebulan kemudian saya ditelepon oleh Indomaret Pusat ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ceritanya ya. Kita sambung nanti setelah jeda dulu.